Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Inna rahmatullah qaribum minal muslimin. Kepada anak cucu saya, supaya tenang sebentar, saya ini sudah tua, oleh karena itu supaya diperhatikan nasihat orang tua. Yang pertama, Nabi bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilm, wa syarrud dunya wal akhirah ma'al jal. Sebaik-baik manusia di dunia sampai akhir itu dengan ilmu agama. Sejelek-jelek manusia yang buta agama, alias kafir. Dan cari ilmu itu suatu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu agama Islam itu kewajiban. Jadi dari kecil sampai tua sampai mati terus belajar. Ilmu agama Islam yang bersumber Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma masatum bihima Kitabullah wa sunnatan Nabi. Nabi mewariskan dua hal. Kalau umatnya, kita semua berpedoman dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, dijamin tidak tersesat, dijamin bahagia dunia akhirat. Untuk itulah anak cucu saya supaya pengajian begini ini, walaupun sedikit tapi istiqomah dan ikhlas. Untuk itulah, sebab manusia itu menurut sabda Nabi ada 4 golongan. Yang paling baik golongan pertama yang disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di dunia dia hartanya cukup, rezekinya cukup, punya pangkat, punya jabatan, tapi dia iman dan takwa. Jadi dia kaya tidak sombong, justru banyak amalnya, banyak amal jariahnya, banyak sedekahnya, banyak bantu fakir miskin dan yatim piatu. Oleh karena itu orang kaya tetapi banyak bersyukur kepada Allah dan dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran semaksimal mungkin. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Supaya menjadi orang muttaqin, orang yang takwa. Oleh karena itulah, kalau bisa usahakan kita ini, pupuk masih muda-muda, belajar terus, ngamalkan terus, sampai tua, sampai mati. Saya juga berusaha sejak kecil dari Kampung Pucuk, diajari bapak saya, sholat berjamaah, ngaji habis maghrib, terus sak mampunya. Oleh karena itu, saya mengikuti apa perintah Allah Rasulnya dan meneruskan perjuangan almarhum Bapak Kiai Sajadi, bapak saya. Untuk itulah nanti akhirnya saya juga almarhum, kalau sudah dikubur, tugasmu mendoakan setelah sholat, dan saya minta diteruskan perjuangan dakwah Islam semaksimal mungkin. Oleh karena itulah, beberapa hari yang lalu ada pondok pesantren Tadarut Taqwa, yaitu di Sumber. Itu juga muridnya baru 17, tapi sudah punya gedung, dan ini juga saya minta diteruskan.
Oleh karena itulah saya minta dengan hormat 4 golongan itu diperhatikan. Carilah golongan yang pertama yang bahagia dunia dan akhirat. Golongan kedua, makturun fi dunya walakin syahidun fil akhirah. Di dunia melarat, ekonominya sederhana sekali, tapi dia sabar, dia beramal soleh, beramal solihah, dia tidak kemerungsung, dia meskipun melarat tapi ibadahnya, sholatnya, puasanya dan seluruhnya selalu dikerjakan dengan ikhlas. Ini melarat hanya sebentar saja, tapi dia tidak kemerungsung, dia tidak menggerutu, tapi dia sabar. Oleh karena itulah, walaupun di dunia miskin, tapi besok akan kaya selamanya di surga tempatnya. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, golongan yang rekoso di dunia, apa itu? Dia kaya di dunia, tapi kafir, tidak mau sholat, tidak mau beragama Islam. Dia punya pangkat mungkin presiden, menteri dan sebagainya, tapi dia kafir. Semua orang kafir itu oleh Allah disediakan neraka jahanam. Oleh karena itulah walaupun kaya, senang tapi hanya sebentar di dunia. Di dunia cuma sebentar, walaupun dia kaya raya, kalau mati tidak dibawa harta itu. Lihat Korun, lihat banyak orang-orang kaya yang kalau mati juga tidak dibawa. Untuk itulah jangan ketiga dan apalagi jangan keempat, golongan 4. Golongan 4 itu makturun fid dunya wa makturun fil akhirah. Di dunia wis melarat, rekoso, gombal, malah kafir sekali. Dia tidak sholat, dia melarat. Maka dia ini di dunia rekoso, di akhirat sengsara. Naudzubillah min dzalik. Ini golongan yang paling jelek. Oleh karena itulah dalam pengajian singkat ini saya ingatkan kepada diri saya dan anak cucu saya supaya betul-betul pertama ilmu agama ditambah terus. Quran itu dibaca tetapi diusahakan nantinya kalau sudah lancar juga dibaca terjemahannya, dimahpahami maksudnya intinya dan diamalkan semaksimal mungkin. Jadi sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Untuk itulah di samping Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW punya hadis yang sahih, itu juga dibaca. Sebab di Quran itu hanya garis besarnya, tapi perinciannya adalah dalam sunnah Rasulullah SAW. Untuk itulah saya minta kepada adik saya, supaya belajar agama itu jangan berhenti. Terus pupung masih muda. Wasabab qabla al-haram ibu muda gunakan untuk belajar agama sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nanti kalau kita diberi kekayaan, usahakanlah kekayaan itu juga disyukuri dan diamalkan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita diberi kekurangan, sebab anak saya juga 14 itu tidak sama. Ada yang punya mobil, ada yang punya rumah, ada yang sebagainya. Jadi tergantung amal sendiri. Oleh karena itulah saya harapkan kalau bisa saya doakan terus anak 14, cucu 50 lebih. Saya usahakan, saya doakan mudah-mudahan jadi anak itu yang soleh solihah dan diberi yuswa panjang fi taatillah dan diberi besok kalau suan Allah diberi husnul khotimah. Oleh karena itu saya kira saya tidak banyak, sedikit-sedikit, nanti 2 minggu sekali, kapan-kapan nanti tambah lagi. Insya Allah ini juga saya ini sudah tua, banyak yang lupa, dan saya ini sudah tua itu kadang-kadang ingatannya banyak lupa, termasuk Mbah Putri juga sering lupa. Jadi begitulah sudah tua itu tidak pikun ya lumayan masih bisa berpikir, masih bisa ngaji semaksimal mungkin. Sekian saja, kita doakan bersama-sama lagi, diingat-ingat lagi doanya, ditirukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umrana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.